Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Kita akan merenungkan firman Tuhan anak-anak sebelum kita melanjutkan PJJ kita di hari ini. Untuk itu, mari kita hening sejenak, siapkan hati dan pikiran. Kita akan berdoa. Pak Agus hantarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kau telah menjaga kami di hari yang lalu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga kami ucapkan untuk hari ini. Kau memberikan tubuh yang sehat dan kesempatan kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat menghayati dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini yaitu berubah karena teguran. Diambil dari Nas 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Anak-anakku yang terkasih, nas tersebut diambil dari 1 Korintus, yaitu merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika Rasul Paulus melihat bahwa kehidupan di jemaat Korintus kurang berkenan, maka Rasul Paulus memberikan sebuah teguran dan nasihat. Dan pada saat itu dikirimkanlah juga Timotius untuk memperingatkan jemaat supaya hidup seturut dengan teladan yang diberikan dan ditunjukkan oleh Rasul Paulus sendiri. Anak-anak yang terkasih, teguran dan nasihat akan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita salah, maka kita perlu diberi teguran dan nasihat. Namun terkadang anak-anakku yang terkasih, kita merasa bahwa kita tidak salah, dan akhirnya ketika ada yang beri teguran ataupun nasihat, kita merasa tersakiti. Nah, di hari ini kita dimohon untuk merenungkan kembali apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dari kisah para rasul, dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, bahwa kita harus memahami ketika ada teguran bukan sebagai hal yang memalukan kita, tetapi untuk menegur karena kita dikasihi. Ada sebuah cerita tentang seorang anak yang kita sebut saja namanya Ponari, yang baru pindah ke sekolah dan menjadi murid baru. Dan ia berasal dari keluarga yang sederhana. Dan ketika ia melihat teman-temannya di sekolah yang baru, ia merasa minder dan malu karena teman-temannya dari keluarga yang mampu menurut Ponari. Jadi ia sering menghindar dan duduk sendirian, menyendiri dan tidak berkumpul dengan teman-temannya. Ada temannya yang lain, kita sebut saja Radit, memperhatikan apa yang dilakukan Ponari dan merasa kasihan. Dan ia ingin agar Ponari bisa bergaul dengan teman-temannya tanpa rasa malu. Kemudian pada jam istirahat, Radit menemui Ponari dan mereka ngobrol di sana. Hai Ponari, aku duduk di sini ya. Oh iya,
Mengapa setiap istirahat kamu hanya duduk menyendiri? Ayolah, bermain dan bercanda bersama dengan teman-teman. Anak-anakku yang terkasih, itu yang ditanyakan oleh Radit. Dengan pelan, Ponari menjawab, Radit, aku malu. Aku malu bermain dan bercanda bersama teman-teman. Sebab aku dari anak keluarga yang sangat sederhana. Anak-anakku yang terkasih, mendengar jawaban Ponari, ternyata Radit langsung menyemangatinya. Kau jangan berpandangan seperti itu. Di antara teman-teman, ada yang berasal dari keluarga kaya, tapi ada pula yang berasal dari keluarga sederhana. Ada yang pintar, ada juga yang kurang pintar. Tapi kita semua adalah teman, dan sebagai teman, kita saling bergaul dan bersahabat, saling bantu, serta saling mendukung. Ayo, ikutlah bersama bermain. Mendengar teguran dan nasihat dari Radit, Ponari merasa senang. Dan ia menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Radit itu benar. Tidak perlu merasa malu. Dan sejak saat itu, Ponari pun bisa bergaul dengan teman-temannya. Anak-anak, apa yang dikatakan oleh Radit dari kisah tersebut adalah menyemangati dan beri teguran yang baik. Sehingga Ponari pun bisa menerimanya dan menangkap apa yang dipesankan dan dimaksudkan oleh Radit. Namun terkadang teguran yang kita peroleh tidak akan semuanya seperti apa yang dikatakan oleh Radit dengan halus dan penuh dengan nasihat. Terkadang ada juga teguran yang keras dan kasar. Namun kita diingatkan kembali, anak-anak, bahwa apapun yang dilakukan oleh orang yang memberikan teguran itu karena mereka mengasihi kita. Karena teguran itu berharap supaya kita menyadari apa kesalahan kita dan kita berubah. Jika seandainya kita menghendaki teguran itu teguran yang baik, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Karena dalam kehidupan kita akan bertemu banyak orang dan setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri dalam memberi teguran. Yang paling utama adalah kita memahami apa maksud dari tegurannya. Terkadang anak-anakku yang terkasih, di rumah orang tua kita menegur kita. Kita tidak boleh langsung merasa sakit hati. Jika kita merasa tidak bersalah, maka kita boleh menanyakan apa kesalahan kita, sehingga ditegur. Namun jika memang kita bersalah, maka akuilah kesalahannya, dan ucaplah terima kasih atas tegurannya. Dengan demikian kita akan berubah menjadi baik. Namun jika kita mengambil langkah yang salah, misalnya ketika ditegur orang tua dan kita merasa sakit hati, dan kita membenci orang tua atau orang yang menegur kita, maka yang terjadi adalah langkah kita berikutnya akan menjadi salah. Kita hanya membuat kebencian dan kemarahan kepada orang yang sebenarnya sedang mengasihi dan perhatikan kita. Semoga renungan pada hari ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa, anak-anak. Tuhan, mampukan kami membiasakan diri bersedia memberikan teguran yang baik dan menyemangati. Demikian juga mampukan kami kiranya kami untuk bisa bersedia menerima teguran yang baik ataupun teguran yang kasar dan keras. Biarlah teguran itu menyadarkan kami atas apa yang kami lakukan, perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Setelah ditegur, maka kami akan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih karena Engkau telah memberikan pesan pada hari ini dalam bacaan yang Engkau sampaikan. Sangat berkati agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk PPKS, Sekolah SD Kristen Manahan dan para guru. Kau berkati selalu, Kau lancarkan segala usaha dalam mengembangkan sekolah-sekolah Kristen. Bagi para guru, Kau berkati dalam pelayanannya dan berikanlah kesehatan. Kami berdoa juga kepada orang tua wali murid,
Kau lancarkan dalam mereka mencari rezeki, dan Engkau cukupkan selalu kehidupan keluarga mereka. Dan ya Bapa, Engkau berkati anak-anak kami SD Kristen Manahan kelas 1 hingga kelas 6, terutama kelas 6, agar mereka tetap semangat dalam belajar dan takut akan Engkau. Ya Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, terima kasih anak-anak renungan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Shalom, selamat pagi.